Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ayo silahkan Andika, tolong pimpin doa. Baik, Bu. Ya, sebelum memulai kelas kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Mas Andika. Sama-sama, Bu. Ibu presensi dulu ya. Dewi Ayu? Ada? Hadir, Bu. Oke. Dewi Endah? Hadir, Bu. Ya. Nidia Astuti? Hadir, Bu. Ya. Andika Pratama? Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Berarti nihil ya, kalian berarti satu kelas hari ini sehat semua. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum nih? Pasti belum ya? Saya belum di absen, Bu. Belum, Bu. Oh iya, siapa tadi? Angga belum di Lewat absen. ya? Oh, Angga Dava. Iya, saya hadir, Bu. Oh ya. Maaf ya, Mas. Ya, baik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan kasih kalian ice breaking dulu. Biar lebih semangat, oke? Oke, Bu. Nanti kalau Ibu bilang, anak-anak apa kabar? Nanti kalian jawabnya, Alhamdulillah saya sehat, saya hebat. Yes, gitu ya. Siap, Bu. Oke. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sehat, saya hebat. Saya hebat. Yes. Ye, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Pertemuan kemarin kita membahas tentang teks puisi ya. Kalau hari ini kita akan membahas tentang teks narasi, yaitu cerita fantasi atau cerita imajinatif. Teks cerita fantasi merupakan salah satu genre dari teks narasi yang memiliki kisah sangat imajinatif ataupun fantasi seperti itu. Sedangkan teks narasi sendiri yaitu suatu teks yang menceritakan suatu kejadian. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks cerita fantasi adalah teks narasi yang mengisahkan kisah fantasi seperti itu. Contohnya itu seperti cerita Timun Emas, Roro Mendut, Ande-Ande Lumut. Tentunya kalian tidak asing ya dengan teks itu. Iya, Bu. Ya. Sebelum kita lanjut, tolong kalian siapkan alat tulis dulu ya, sama modulnya. Oke, Bu. Nanti tolong catat poin-poin penting. Soalnya nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tugas kepada kalian seperti itu. Baik, Bu. Ya, lanjut ya. Struktur teks cerita fantasi. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga itu resolusi. Orientasi sendiri merupakan bagian mengenal tokoh, latar, dan peristiwa-peristiwa dalam cerita tersebut. Kemudian bagian komplikasi. Komplikasi merupakan bagian di mana konflik akan muncul di dalam antar tokoh yang ada di cerita tersebut. Jadi gradasi konfliknya itu memuncak sampai ke klimaks. Kemudian yang terakhir yaitu resolusi. Resolusi merupakan bagian penyelesaian masalah atau bagian di mana pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utamanya. Seperti itu. Sebelum saya lanjut, adakah yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Baik, kita lanjut ya.
Selanjutnya yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik teks cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama yaitu tema. Yang kedua yaitu alur. Yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Yang keempat yaitu latar. Yang kelima sudut pandang. Dan yang terakhir yaitu amanat. Tema sendiri merupakan ide yang mendasari sebagai acuan dalam mengembangkan suatu cerita tersebut. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu alur. Alur merupakan jalannya suatu peristiwa. Jadi berupa peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan. Dan yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini berupa pelaku dan karakter-karakternya. Selanjutnya yaitu latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Dan yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi di mana pengarang atau penulis dalam membawakan suatu cerita. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan amanat yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang kepada pembacanya. Ya, sampai sini ada yang belum paham dan ingin ditanyakan? Ya, Mau baik. tanya, Bu, Oh ya. Apa bedanya tokoh sama penokohan tuh gimana ya? Kalau tokoh itu tuh pelakunya, sedangkan kalau penokohan itu karakter dari si pelakunya. Seperti itu Mas Andika. Paham? Oh ya, paham Bu. Terima Ya, kasih. ya baik. Kalau gitu setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah video yang berjudul Ande-Ande Lumut. Tolong kalian sekarang buka modul kalian di halaman 55. Di situ ada teks cerita fantasi yang berjudul Ande-Ande Lumut juga. Nanti kalian bisa membaca di situ atau bisa melihat tayangan video dari Ibu. Tolong Baik, nanti Bu. kalian simak dengan baik ya anak-anak, soalnya nanti Ibu akan memberi kalian soal. Soalnya itu berupa unsur-unsur intrinsik dari cerita Ande-Ande Lumut tersebut. Seperti itu. Paham? Paham, Bu. Ya, baik. Ibu izin share screen ya, Nana. Ya, Bu. Ya. Ande-Ande Lumut. Dahulu kala, berdirilah 2 kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayenggrana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun, putra Raja Jenggala, dengan Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri. Suatu hari, Kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri. Dia menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dengan 3 orang putrinya, yaitu Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Dewi Udah nemu ya anak-anak unsur intrinsiknya? Sudah, Bu. Ya, siapa yang udah siap buat mempresentasikannya? Apa Ibu tunjuk aja nih? Ibu tunjuk aja ya. Ya, Bu. Baik. Udah pinter semua nih, udah siap pasti. Oke. Mas Andika, Iya, Bu. setelah Mas Andika melihat tayangan yang Ibu tayangkan barusan, apa tema dari cerita tersebut? Jadi temanya itu menurut saya mencari pasangan hidup yang jujur, sabar, baik hati, suci, setia, dan tabah dalam menghadapi cobaan. Seperti itu, Bu. Oh ya, bener ya anak-anak.
Ya, Bu. Sangat menyimak dengan baik ini kalian. Kemudian penokohan dan karakternya, tokoh dan penokohannya nih. Untuk Dewi Indah, Ya, Bu. coba dijelaskan. Untuk tokoh dan penokohannya itu ada Ande Lumut atau Raden Panji. Itu karakternya bijaksana, teguh dalam pendirian. Yang kedua itu ada Kelenteng Kuning atau Chandra Kirana. Itu karakternya sabar, baik, tabah dalam menghadapi cobaan, setia dan penolong. Yang ketiga ada Simbo. Itu karakternya jujur dan bijaksana. Yang keempat itu ada Kelenteng Merah, yaitu karakternya pemalas dan tidak sabar. Dan yang kelima itu Yuyu Kangkang, itu karakternya penolong dan mengharapkan imbalan. Begitu, Bu. Ya, terima kasih ya Dewi Indah. Benar ya jawabannya. Ini nanti kalau kalian jawabnya benar, Ibu kasih poin plus. Gitu ya. Baik, Bu. Selanjutnya yaitu alur dan latar. Tolong Dewi Ayu. Baik Bu, untuk alurnya itu alur maju nggih Bu. Kemudian Ya. untuk setting alurnya, yang pertama itu ada tempatnya di desa, tepatnya di Kediri, Jawa Timur. Kemudian untuk waktunya pagi hari, hanya mendekati itu Ibu. Macet-macet ya Mbak? Oh ya, saya ulangi ya Bu. Ya, diulang tolong. Oke, untuk alurnya itu maju. Kemudian untuk setting di tempatnya ada di desa di Kediri, Jawa Timur. Kemudian waktunya pagi hari dan suasananya menegangkan. Seperti itu Ibu. Ya, benar ya. Terima kasih ya Dewi Ayu. Ini yang belum siapa? Ini dia ya? Iya. Ya. Coba jelaskan amanatnya ya Mbak Nidia. Jadi anak ada dua Bu. Yang pertama itu bahwa kesungguhan hati akan membawa kebahagiaan. Dan kedua, orang yang rendah hati dan berbudi luhur akan mendapat gitu Bu amanatnya. Oh ya, terima kasih. Wah, pinter-pinter semua ya anak-anak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini ya, mengenai teks narasi, yaitu cerita fantasi atau cerita imajinasi. Jadi, teks cerita fantasi adalah teks narasi yang mengisahkan tentang kisah fantasi. Struktur dari teks cerita fantasi itu ada 3, diingat-ingat ada 3 ya. Yang pertama orientasi, komplikasi, dan yang terakhir yaitu resolusi. Kemudian untuk unsur-unsurnya ada 6. Yang pertama yaitu tema, yang kedua alur, yang ketiga tokoh dan penokohan, yang keempat latar, yang kelima sudut pandang, dan yang terakhir yaitu amanat. Sampai sini ada yang belum paham dan ingin ditanyakan? Dari saya belum, Bu. Ya. Sudah jelas, Bu, sudah Ya. paham. Wah, pintar-pintar semua ya. Kalau gitu, Ibu akan memberi kalian tugas. Tugasnya itu ada di halaman 60. Tolong kalian buka ya modulnya. Sudah? Sudah, Bu. Nanti itu jawabannya ditulis di folio, terus difoto, kemudian dikumpulkan di ketua kelas. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Andika, Bu. Oh ya, nanti dikumpulkan ke Mas Andika ya. Nanti Baik, Bu. saat hari Kamis, Mas Andika tolong mengumpulkannya di Ibu. Jangan sampai terlambat ya, Nana. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu akan tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.